Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komariahling dimanapun berada, selamat sore. Hari ini sore menuju malam. Saya baru pulang dari kantor setelah piket. Alhamdulillah tidak kehujanan. Hari ini saya akan berbincang tentang budaya keagamaan di sekolah. Jadi budaya keagamaan di sekolah bisa dilakukan dengan berbagai tahapan. Ada budaya harian, ada budaya mingguan, ada budaya bulanan, ada budaya tahunan. Hari ini saya akan mencoba bercerita tentang bagaimana budaya harian bisa dilakukan di sekolah dengan mudah, murah, dan pasti bisa dilaksanakan asal mau. Jadi kata kuncinya adalah mau atau tidak. Nah, budaya yang pertama kita sering atau pernah mendengar yang disebut 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang pertama, senyum. Senyum itu seperti sesuatu yang mudah, tetapi kenyataannya tidak semudah yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan galau, ketika hati kita tidak tenang, ketika kita punya masalah, inginnya marah, cemberut, bahkan melihat apapun selalu dengan kacamata yang negatif. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang guru, harus selalu memperlihatkan muka yang marahmai. Kalau kata bahasa Sunda, marahmai itu cerah, senyum, ceria. Senyum itu juga bisa disebut sebagai sodakoh yang paling mudah. Senyum juga bisa merupakan ibadah. Senyum juga sebagai tanda ketabahan. Senyum juga sebagai tanda keimanan. Seperti yang sering saya dengar ketika Raihan dalam sebuah nasyid menyanyikan lagu. Senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyuman sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan. Senyuman itu tanda keimanan. Senyum, senyum, senyum. Itu potongan lagu yang sangat sederhana dan selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Saya tidak bisa menyanyi, tapi maknanya dalam. Jadi ketika anak diberi senyuman manis kita, maka hatinya berbunga-bunga, hatinya ceria, hatinya bahagia, menyambut pagi dengan bahagia, maka akan memudahkan proses belajar mengajar di hari itu. Setelah kita tersenyum, kita sapa putra putri kita, kita sapa rekan kerja kita, kita sapa pimpinan kita dengan ucapan salam. Ada dua makna, bisa dengan ucapan salam, bisa dengan juga mengulurkan tangan. Bisa berbarengan, dua-duanya dilakukan. Kalau masa COVID seperti ini, salamnya cukup salam jarak jauh, salam ala Sunda, Assalamualaikum. Tapi kalau sudah mulai, bisa kita dengan berpegangan erat untuk menunjukkan emosi kita terhadap anak didik kita atau anak kita dengan suntangan. Itu sangat mendekatkan hati. Ucapan salam, Assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Boleh dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan rahmat Allah tercurah kepadamu.
Kalau itu dilakukan dengan penuh makna, dilakukan dengan ikhlas kepada putra-putri kita, kepada rekan sejawat, maka pada hari itu keselamatan, berkah akan tercurah pada seluruh putra-putri kita, kepada rekan sejawat, maka hidup akan serasa damai, tentram, nyaman ya. Jadi kita bisa melakukannya berbarengan. Setelah tadi tersenyum, kita bersalaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perempuan terhadap perempuan mengucapkan salam sambil berpegangan tangan dan suntan. Nah, itu kan rasanya nikmat sekali ya. Tapi hati-hati kembali, hanya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Tidak boleh murid perempuan apalagi udah kelas besar ya, 5, 6 SMP apalagi SMA, suntangan kepada bapak guru. Tidak ya. Perempuan terhadap perempuan, laki-laki terhadap laki-laki, supaya kita tetap terjaga ya. Jadi itu salam diucapkan dengan penuh keikhlasan, mendoakan anak didik kita. Sentuhan tangan, jabatan tangan dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga dengan sapa. Disapa, bagaimana kabarnya anakku? Bagaimana sayang hari ini? Bagaimana keluargamu? Sapaan-sapaan seperti itu akan mempererat tali silaturahmi, akan lebih mendekatkan hubungan keakraban. Jadi kita tahu kondisi orang per orang di antara kita. Kalau melihat anak mukanya agak cemberut, ada apa nak? Nanti kita cerita ya. Nah, jadi terus kita sapa anak itu, kita tahu kondisinya seperti apa. Kemudian selanjutnya santun. Kita menyampaikan dengan santun. Jadi santun itu lebih ke membalas keburukan dengan kebaikan. Bila ada orang yang bermuka masam kepada kita, kita jangan sama saja. Ada apa? Kok muram? Dan sebagainya. Kita tanya dia, atau kita untuk kemaslahatan, ada terjadi perdebatan atau apa, lebih baik kita mengalah, itu untuk kemaslahatan. Karena perdebatan walaupun kita menang tidak akan menjadikan apa-apa buat kita ya. Santun ya, gitu tadi, dengan santun, dengan sopan, dilakukan dengan sopan, dengan membungkuk. Kalau Sunda itu akan membungkuk badannya. Ketika lewat, punten, badannya ditundukkan, tidak teguk. Nah, hal itu bisa menjadi sebuah rangkaian kegiatan. Misalnya, ketika kita melihat anak selonong masuk ke kantor kita untuk ngambil sesuatu, misalnya disuruh guru yang lain, atau anak murid kita lewat di depan kita, dia jalan dengan teguk, istilah Sunda itu, membusungkan dada, tidak ada sopan santunnya, tidak ada sapanya, tidak ada salamnya, kita berhak menegur. Hei sayang, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa tidak mengucapkan salam? Dan sebagainya. Kita sapa, kita ingatkan selalu, itu menjadi kebiasaan. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 terus menerus setiap hari kita terapkan sopan, santun, salam, sapa terhadap anak-anak, maka akan menjadi kebiasaan, menjadi habit. Dimanapun berada, kemanapun anak itu pergi, itu akan di dalam dirinya tercipta secara otomatis, sehingga anak-anak terbimbing dengan kebiasaan-kebiasaan akhlak yang baik, maka akan mudah sekali mengendalikan anak tersebut. Selanjutnya, kegiatan harian yang kedua yaitu dengan dilaksanakannya pengajian di pagi hari. Tadi misalnya
kepala sekolah dengan guru menyambut putra-putrinya berjejer di gerbang. Semuanya dari jauh itu sudah tersenyum. Begitu sampai sudah bersalaman, ditanya bagaimana, apa kabar, kemudian terlihat sopannya, terlihat santunnya, kita masuk ke ruang kelas masing-masing. Nah, kita langsung bisa melakukan pengajian di pagi hari. Misalnya banyak hal yang bisa dilakukan atau banyak cara yang bisa dilakukan. Bisa dikumpulkan semua di aula, kumpul semua, dibimbing oleh satu guru di depan, atau tidak guru, siswa yang memang dianggap cakap untuk membimbing membaca Al-Quran. Atau bisa saja di kelas masing-masing bersama, setiap kelas di jam pertama sebelum aktivitas apapun membacakan Al-Quran. Atau bisa juga di kelasnya sudah ada sound system dari satu suara, misalnya dari operator atau dari kantor, ada seseorang yang mendampingi membacakan, yang lain mengikuti. Nah, jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk pembacaan Al-Quran. Semua siswa diwajibkan untuk membawa Al-Quran. Itu pembiasaan keagamaan yang kedua. Pembiasaan yang ketiga adalah membaca doa. Nah, membaca doa ini sudah merupakan kewajiban bagi anak didik kita, baik disirkan, dipelankan, ataupun didaharkan, dikeraskan, dipimpin oleh salah seorang siswa yang dianggap cakap, KM-nya atau siapa saja bisa secara bergilir untuk memperlihatkan keberanian setiap masing-masing. Kemudian setelah doa bisa juga dilakukan kultum, kuliah 7 menit. Untuk apa? Ini sangat berfungsi sekali, ini sangat penting sekali, karena terkadang orang itu ada yang sangat sulit untuk berbicara di depan umum. Status pendidikannya tinggi, tetapi untuk berbicara di depan umum bingung, tidak bisa. Ya karena memang tidak instan, itu harus menjadi kebiasaan. Nah, apalagi dengan sekarang ada communication, itu kan salah satu syarat pendidikan abad 21, harus bisa bicara. Setiap orang beri kesempatan, setiap anak beri peluang untuk ayo berbicara. Kuliah 7 menit. Kapan dilakukan? Bisa misalnya setelah duhur bersama, bergilir 2 orang. Atau kalau kita mengadakan duha bersama, kita setelah duha. Bisa kapanpun dilakukan sesuai dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan oleh bidang keagamaan. Yang ketiga bisa juga dengan kebiasaan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah dilakukan bisa bersama sekaligus, bisa bergiliran tiap kelas tergantung daya tampung, atau bisa juga di kelas masing-masing dengan meminggirkan meja kalau tidak sulit. Jadi banyak cara bisa dilakukan berjamaah. Nah, makanya diatur waktu penjadwalan. Selesai pembelajaran harus menjelang duhur. Jadi begitu duhur sudah berhenti, anak-anak sudah mengambil air wudhu, sudah melakukan sholat berjamaah. Atau bisa juga berjamaah dilakukan bersama-sama ketika duha. Dilakukan bersama-sama tetapi niatnya munfarid masing-masing, karena memang duha itu pelaksanaannya sebetulnya sendiri-sendiri. Bersama itu sebagai pembiasaan saja. Nah, itu berjamaah ya. Kemudian kalau tadi berjamaah, ini duha. Nah, kebiasaan sholat duha pun perlu kita tanamkan kepada putra-putri kita. Perlu kita biasakan sebagai ibadah sunnah. Selanjutnya pelaksanaan yang lain di kegiatan harian adalah dengan Asmaul Husna.
Setiap hari anak-anak mungkin setelah ngaji tadi bersama lantunkan Asmaul Husna dengan suara merdu, itu akan menyejukkan hati. Asmaul Husna bisa juga dilakukan dipimpin oleh salah seorang yang bisa atau dibimbing oleh guru. Teknisnya silahkan tergantung dari kebiasaan yang dilakukan dan penjadwalan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah itu ya, jadi hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita mengadakan pembiasaan keagamaan, budaya keagamaan di sekolah. Yang selanjutnya ada kebersihan. Ini kebersihan adalah budaya keagamaan, karena dalam kata mutiara itu disebutkan an-nadofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini bukan sebuah hadis. Jadi kebiasaan untuk membersihkan sekolah, dengan anak-anak diberi piket membersihkan sekolah, tidak usah mengandalkan penjaga sekolah. Anak kita saja suruh piket bergilir. Kemudian sekolah juga menyiapkan tempat-tempat sampah. Tempat sampahnya ada yang organik, ada yang non-organik, supaya mulai pembiasaan pemilahan sampah dari kelas. Kemudian guru-guru ada teladan, kita pendidik memberikan contoh. Tidak boleh kita setelah makan lung di mana saja sampahnya, ya. Kalau guru sudah membiasakan seperti itu, anak-anak akan meniru. Ketika anak-anak ada yang membuang sampah sembarangan, ditulis, dicatat, diingatkan, ayo buang sampah di mana harusnya, ambil, buang ke tempat sampah, ya. Itu harus menjadi sebuah kebiasaan sehingga kita tidak sulit-sulit untuk ada penjaga. Anak-anak kita terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ini juga merupakan pembiasaan sehari-hari adalah sholat maghrib dan tadarus maghrib di rumah. Karena ini adalah pekerjaan rumah, ini pembiasaan sehari-hari menjadi program sekolah juga, kerjasama dengan orang tua dengan membuat laporan. Misalnya hari ini maghrib saya mengaji surat apa. Di situ ada para orang tua bahwa dia sudah mengaji. Nah, hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan menjadi pembiasaan harian yang dilakukan oleh setiap sekolah. Insya Allah, kalau pembiasaan itu secara rutin kita lakukan, pembiasaan baik akan menjadi budaya baik yang akan melekat terus kepada anak didik kita. Dan insya Allah mengatakan putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah sesuai dengan harapan kita para pendidiknya. Itu dulu perbincangan santai kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.